Betul, ya. Pada kesempatan kali ini saya Sabit Berda dengan NIM 11201-1301 dari Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro akan mencoba untuk melakukan presentasi mengenai sendiri metode numerik yang akan membahas mengenai estimasi jumlah penduduk dengan interpolasi polinomial Lagrange. Jadi nggak usah berlama-lama, akan kita langsung coba dan mulai untuk presentasinya kali ini. Kita masuk ke latar belakang masalah. Seperti yang kita tahu, sensus penduduk oleh BPS di Indonesia hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 2010, dan 2020. Hal ini menciptakan kesenjangan atau kekosongan data pada tahun-tahun di antaranya, seperti pada tahun 2015 atau 2018. Padahal data tahunan ini sangat vital untuk keperluan perencanaan anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga ketahanan pangan nasional. Lalu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana kita tahu jumlah penduduk di tahun setelah tersebut? Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, tugas mandiri ini memiliki tujuan untuk mencapai 3 hal utama, yaitu yang pertama, memberikan solusi numerik, yang dimana saya akan mencoba untuk menerapkan metode interpolasi Lagrange untuk mengisi kekosongan data atau misi data tersebut secara ilmiah, bukan sekedar tebakan atau angan-angan saja. Lalu yang kedua adalah otomasi komputasi, yang dimana di era modern ini perhitungan manual tentu sudah tidak efisien. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk melakukan implementasi algoritma interpolasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python agar proses estimasi dapat dilakukan secara otomatis dan cepat. Lalu dan yang ketiga, yaitu untuk visualisasi tren. Angka saja mungkin sulit untuk dipahami atau disimpulkan. Maka tujuan akhir dari tugas kali ini adalah untuk menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk grafik kurva polinomial agar tren pertumbuhan penduduk dapat dilihat dan dipahami dengan lebih mudah. Kita lanjut untuk membahas mengenai konsep interpolasi Lagrange. Mengapa di sini kita menggunakan interpolasi Lagrange, tidak menggunakan metode lain seperti regresi linear? Poin kuncinya ada pada kebenaran data metode regresi, yang biasanya mencari garis lurus atau kurva yang paling mendekati sebaran data, yang berarti masih ada toleransi error atau penyimpangan dari data asli. Sedangkan ketika kita menggunakan interpolasi Lagrange, memiliki karakteristik unik yang dimana ia akan membentuk fungsi polinomial Px yang dipaksa untuk dapat melewati setiap titik data yang diketahui. Dalam konteks ini, data sensus BPS adalah ground truth atau kebenaran mutlak yang tidak boleh diubah. Kita ingin kurva prediksi kita konsisten dengan sejarah. Jika kurva kita melewati tahun 2000, nilainya harus persis sama dengan hasil sensus di tahun 2000. Itulah mengapa interpolasi Lagrange adalah metode yang paling tepat untuk kasus ini. Berikut adalah persamaan matematiknya, bisa dilihat di layar. Secara matematis, model yang saya gunakan adalah polinomial derajat 2 atau kuadratik. Alasannya sederhana, karena kita menggunakan 3 titik data acuan utama, yaitu di tahun 2000, 2010, dan 2020. Persamanya terdiri dari 2 komponen utama. Bisa dilihat yang di layar ini ada rumus umum yang seperti ini, dan fungsi basisnya adalah seperti ini. Dan berikut kita akan menggunakan data yang valid atau data yang berasal dari BPS itu sendiri untuk melakukan demonstrasi data ini. Bisa dilihat untuk di tahun 2000 untuk jumlah penduduknya di angka 206,26 juta, dan di tahun 2010 adalah 237,64 juta, dan di tahun 2020 adalah 270,20 juta. Nah, selanjutnya adalah implementasi kode Python. Sekarang mari kita lihat bagaimana rumus matematika tadi diterjemahkan ke dalam kode program. Saya menggunakan bahasa Python dengan dua dukungan pustaka utama, yaitu NumPy untuk operasi komputasi array yang cepat dan Matplotlib untuk visualisasi grafiknya. Di slide ini kita bisa melihat bahwa fungsi interpolasi Lagrange sudah diimplementasikan dalam bentuk nested loop atau perulangan berulang. Loop paling luar berfungsi untuk menjumlahkan setiap suku atau term sesuai rumus sigma yang tadi sudah terlihat di slide sebelumnya, dan loop dalam berfungsi untuk menghitung perkalian fungsi basis LI X sesuai rumus P.
Dengan kode ini, kita cukup memasukkan target atau tahun yang akan kita cari, jumlah penduduknya, dan program akan otomatis menghitung estimasi tanpa perlu kalkulator manual lagi. Nah, setelah kita melakukan atau menjalankan programnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana target estimasi kita pada tahun 2016, yaitu tahun tepat di tengah-tengah antara sensus 2010 dan 2020, berdasarkan perhitungan algoritma yang setelah kita buat, didapatkan angka estimasi sebesar 253,29 juta jiwa. Lalu kita coba perhatikan grafik visualisasinya, di mana titik-titik merah adalah data sensus BPS dan garis biru adalah kurva hasil interpolasi kita. Dan titik hijau yang ada di grafik adalah posisi tahun 2015. Terlihat jelas bahwa kurva tersebut melengkung dengan sangat halus dan smooth, mengikuti tren pertumbuhan eksponensial penduduk, dan yang paling penting, kurva tersebut tepat memotong ketiga titik data sensus yang ada. Ini memvalidasi bahwa perhitungan program sudah benar dan akurat secara matematis. Dan sampailah kita di kesimpulan akhir dari tugas ini, mengenai efektivitas model interpolasi Langres terbukti sangat efektif untuk melakukan imputation atau pengisian data yang hilang, terutama pada data time series kependudukan yang memiliki pola pertumbuhan stabil dan tidak fluktuatif ekstrim. Kedua adalah mengenai akurasi, yang dimana angka 253,29 juta jiwa yang kita dapatkan untuk tahun 2015 adalah angka yang sangat masuk akal secara statistik. Angka ini mengisi celah antara 230 juta jiwa di tahun 2010 dan 270 juta jiwa di tahun 2020 dengan proporsional mengikuti lintasan kurva pertumbuhan penduduk alami Indonesia. Jadi bisa dikatakan metode ini layak digunakan sebagai alat bantu cepat bagi perencanaan kebijakan untuk mendapatkan gambaran data di tahun-tahun ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Presentasi ini saya tutup dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penjelasan yang kurang jelas juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.